Minta maaf dulu sama Mama, ini ada beberapa komentar-komentar pedas ya. Allahu Akbar. Pada Mama Iis, komentar dari Mama Iis kepada salah satu peserta saat Mama menjadi juri. Ya, ntar Mama boleh klarifikasi. Silakan, ini dia fakta visualnya. Baik, semua host tampak terdiam. Diam semua. Lihatin tadi, semua host tampak terdiam. Baik ya, suasana jadi mulai aneh dan awkward. Ma, monggo Ma, Gini, mau klarifikasi. mungkin Ramji yang udah pernah kerja sama Mainul tahu. Nah, ini. Jadi gini, di dalam satu umpamanya talent search, juri ada 5. Inul perannya mengomentari stage act umpamanya. Dia yang normal-normal aja. Ya. Nanti Ada siapa bagian-bagiannya ada sendiri. bagian-bagiannya. Gue karena kesehariannya bawel, Jadi- selalu disuruh galak, Betul. suruh tegas, galak, ini Iya. ono kucrut. Karakternya itu cocok. Ingat beberapa tahun yang lalu, Ya. ketika ajang kompetisi waktu itu di 2014, gue hostnya, ya. Iis Dahlia yang ini tuh, sebenarnya Iis Dahlia karakternya yang menye-menye, maksudnya yang Karuan, gampang. sedihan. Kalau Inul dengan wise-nya, dengan wibawanya. Iya, Lo tahu Saipul Jamil sahabat kita? Mohon maaf tuh kurang. Gimana itu orang ketika dia jadi juri? Dihajar orang. Padahal udah bener, tetap dipertahanin. Pokoknya lo salah. Nah bener dapat peran. Cuman memang nggak logis kalau karakter pekerjaan kita akhirnya disangkut pautin sama bulian. Kehidupan pribadi. Enggak kayak begitu. Tapi aku setuju sih, maksudnya kayak gini. Kalau misalnya mengomentari peserta, itu kan dia udah latihan udah lama. Bener. Beda Dan- sama Mama Iis yang baru On 5 the menit, spot 10 gitu, menit on the iya. spot gitu Jadi gini, langsung. Aman semua komentarnya. Mama. Enggak, dan lagian juga kapasitas aku di situ seperti yang Ustadz tadi bilang. Saya Bener. mengomentari orang ketika saya menjadi pekerjaan saya menjadi juri, itu adalah tanggung jawab saya menjadi juri gitu. Jadi ya saya harus berkomentar gitu. Dan saya memerankan peran yang kreatif berikan ke saya gitu. Jadi ya kalau akhirnya impactnya adalah orang benci ke gue, sebenarnya sih kalau dalam ilmu peran berarti peran gue Berhasil. Walaupun kalau zaman sekarang mah impactnya ya itu gue dibully, sekeluarga-keluarga gue dibully. Mah, suami ngomong apa Mah? Kan kalau anak-anak udah biasa. Tapi kan kalau si Mas Pilot kan jarang tampil di TV Kalau gitu. yang kali ini, aku rasa sih karena kalau dulu-dulu dia nggak punya sosial Iya, media. iya. Kalau sekarang tuh dia punya sebenarnya. Tapi udah dia, punya? tapi Siapa, dia- Papa? Papa. Mungkin dia ngejaga perasaan gue ketika Oke. kita kan lagi di rumah kan selalu rame Ji. Iya. Ramji tahu. Apa namanya? Lagi ngomongin ini kan, lagi ngomongin, "Ma, ini ada yang ngomong begini." Ada apa emang? Kalau aku rasa dia pura-pura nggak tahu, karena dia nggak mau aku sakit gitu. Iya. Jadi ya udah. Dan Papa, Devano, kakak sekarang tuh nggak pernah ngebahas. Karena di rumah nggak pernah ngebahas nggak ini? pernah ngebahas ini, nggak pernah. Jadi ya udah kita ngomongin as a family aja Oke. gitu. Bagus Nah, dong. Pak Ustadz, gimana nih peran keluarga untuk untuk menanggapi hal-hal seperti ini? Baik gini, Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita menjadi satu keluarga, unna libasul lakum wa antul libasul lahunna. Kita sama-sama menutupi jadi pakaian. Harusnya saling menjaga, saling memelihara, dan saling, mohon maaf, harmonis itu tidak mesti harus sama. Harmonis itu ada perbedaan. Dan disinilah letaknya namanya keluarga yang bisa memahami. Yang paling kenal siapa kita adalah keluarga. Tapi hati-hati juga. Betul. Orang yang terdekat mulah juga yang mampu untuk menyakitimu lebih dalam. Paman Nabi Muhammad SAW, Iya. yang menyakitinya siapa? Pamannya. Iya. Nabi Lut, Nabi Nuh, siapa yang menyakiti? Orang-orang terdekat. Orang-orang terdekatnya. Tapi dalam hal ini harusnya kita sebagai orang terdekat yang lebih tahu perasaan sifat seseorang, yaitu pasangan kita. Makanya sosok, mohon maaf, pasangan itu harus menjaga, memelihara. Itu tadi kata Allah dalam Al-Quran, libasun, pakaian. Pakaian itu membuat indah, membuat karakter seseorang. Menutupi, Iya. bagus. Bahkan menjaga dari panas dan dingin. Iya. Itulah keluarga. Jadi memang orang terdekat itu penting banget mengambil Penting, peran. menghibur. Ya. Jangan justru sebaliknya orang terdekat. Jangan justru- Tuh Bainul, jangan dong. Ini orang. Udah minta. Karena gue yang bikin videonya gitu, gue ngerasa bersalah sama Isda. Gue nggak tahu, gue kayak ditipu dibohongin. Berarti lu juga kan ikut andil, Ji. Saya tidak tahu. Bukan dari keinginan. Bantuin, Abi yang nyuruh.
Kalau gue dari awal gue dikasih tahu gue nggak mau. Enggak, Bunda udah minta maaf, Bun. Mendingan gini, Bun. Kalau saran gue sebagai teman, Bunda ntar pulang, Bunda ambil handphone, bikin konten permintaan maaf. Mama Isda sendiri tidak masalah dengan Bunda Inul kan? Sebenarnya Mama harusnya malahnya sama Ramzi. Kita punya bukti visual. Bukti visual yang membuat adalah Ramzi. Ramzi. Lihat, ini Ramzi nih. Oh iya. Ini Ramzi nih. Ular bermuka dua. Iya kan tadi gue bilang emang gue yang buat karena gue nggak tahu. Pas udah selesai, Mbak Inul itu lagunya. Gak bisa lu ikut andil dalam hal ini. Tunggu deh. Mohon maaf. Gimana hukumnya kalau teman menusuk teman dari belakang? Kalau di agama Islam seperti apa kalau kita berteman itu? Nih, Ya. dosanya orang yang terdekat. Dosanya orang yang terdekat. Menyakiti orang terdekatnya. 1:60 kali lipat. Oke. Pak Ustadz, kalau lagi puasa kayak begitu gimana? Puasanya gimana? Batal nggak? Puasanya pahalanya yang berkurang. Ranti mendingan lu makan deh. Makan. Nih, lu berdua ke kafe dah. Gue emang udah curiga dari awal. Gue udah curiga dari awal. Kalau eksekutif produser kita datang, itu hati-hati tuh. Yang mana udah sampai begini tuh. Muter aja. Pokoknya besok kalau Rini Tora datang gembok studio ya. Gembok. Dia udah sampai begini nih. Dia tuh sebetulnya adminnya Lambe Mure. Ya sudah. Sekarang kita mau kasih tantangan buat Bunda Leni. Bunda Leni, boleh nggak sih ngasih satu komentar pedas seperti Bunda Iis ya, seperti Mama Isda. Coba lu di Yang depan kayak tadi Lu depan barusan. gue ya. Nah, Lu misalnya jangan di belakang tuh. gue. Lu ini hidungnya gue. Enggak, misalkan Oke, gini, julitin misalkan gue, gini, julitin kamu gue. mengkomentarin Ramzi, misalkan. Bukan soal nyanyi, soal tadi aja. Oke. Aduh, apa kalau ngomong aja Mama. Udah, ala mama kayak tadi. Lu depanan dong, Ji. Bro. Sinian. Ayo. Saya mohon maaf agak minggir. Ayo. Komentarin. Oh kalau dia tuh bisanya bukan yang ngomongnya, dia kan ngikutin mulut dari itunya. Yang tadi aja, yang kayak tadi deh. Iya, tapi seenggaknya Kalau nggak dia. ada ide. Yang kayak tadi tuh Isdalia tuh yang judes banget. Enggak, kalau enggak gini dia mah. Kalau kan dia biasanya kan bener tuh ngikutin aja. Kamu yang ini, mama yang ngomong. Oh, iya, benar, benar. Bentar, mama yang Tapi ngomong. pakai ekspresi. Isdalia yang ngomong. Iya. Wah langsung masuk ke hati. Bang. Bikin ya, bikin. Ayo, salah. Ayo. Ramzi, ayo. Ramzi, lu gue nggak nyangka ya Allah, ternyata lu di belakang gue juga lu, aduh, nggak ngerti lagi Ji. Oke Ji, persahabatan kita sampai di sini, bye. Oh, Leni, thank you banget ya Lendra. Datang ke sini yang terutama sih buat Mama Isda. Sama-sama. Lu juara Mama Isda. Oke. Keren. Coba Leni, doain ntar artis yang lain ngelakuin kesalahan lagi ya. Tapi guys sebenarnya ya, Mama juga termasuk Kartini modern dong. Karena apa? Karena kan sebagai manusia Pak Ustadz ya, kita pasti nggak lepas dari kesalahan. Tapi orang yang hebat, Kartini modern adalah orang yang bisa berangkat, bangkit lagi dari kesalahannya. Keren buat Mama. Luar biasa Kak Melani. Selanjutnya kita juga akan hadirkan sosok pasangan yang juga sering banget dapat komentar Yang dari bener, netizen. Dra. Siapa, Dra? Mel. Yang bener, Dra. Mau tahu siapa? Siapa sih, Dra? Masa sih? Siapa? Siapa, Dra? Mana, Dra? Mana, Dra? Siapa, Dra? Mana sih, Dra? Sosok Musdalifah kerap kali menjadi perbincangan masyarakat nih. Pasca cerai dari pedangdut Nassar, ia melepas status jandanya pada Fadel Islami yang terpaut 15 tahun lebih muda darinya. Menikah pada April 2019 silam, hubungan keduanya masih hangat loh teman viral. Hal ini terlihat dari keduanya yang rutin posting foto-foto harmonis di media sosial. Wah, kira-kira apa ya rahasia hubungan mereka yang selalu kompak? Teman viral penasaran? Langsung kita viralin aja yuk! Baik, kita sudah bersama dengan pasangan. Ini pasangan yang fenomenal nih, pasangan fenomenal. Sekarang jadi cantik loh Mbak Mus.
Bang Mus makin hari makin langsing loh. Sehat selalu semua ya. Amin. Sehat, Mas. Sehat Mas. Bu Haja apa kabar? Ya Allah, makin kayak anak 30-an. Iya, langsing banget. Bu Mbak Musdalifah nikah lagi kok kelihatannya kayaknya malah makin langsing, makin segar gitu. Vicky kawin lagi kayak makin belum sesek banyak masalah. Oke, sebelum kita ngobrol banyak nih ada beberapa fakta visual. Kita lihat dulu ya. Mana Bi? Ini dia. Mana Bi? Siapa yang tidak kenal sosok Ibu Haja Musdalifah? Pastinya orang sudah banyak kenal gitu ya. Pernah ditinggal seseorang yang dicintai, meninggal dunia, akhirnya memutuskan untuk berumah tangga kembali dengan salah satu sahabat kita. Ya. Tapi Allah mentakdirkan lain, akhirnya gagal. Ya. Tapi akhirnya mencoba bangkit lagi dan tanggal 26 April. April 2019 memutuskan untuk berkomitmen kembali sama sosok pujaan hatinya. Dan alhamdulillah sampai sekarang baik-baik saja dan kita doain selalu baik-baik saja. Amin. Bu Haja, kenapa akhirnya memutuskan Fadel menjadi, kan udah pernah gagal nih. Iya. Udah pernah gagal kan pasti kan perhitungannya nih cukup matang nih gitu ya. Tapi kenapa akhirnya banyak orang yang bilang, loh itu Musdalifah dapat anak muda lagi gitu. Kenapa akhirnya memutuskan untuk seperti itu? Semua kita kembali ya jodoh ya. Ya betul. Karena kan saya juga nggak tahu semua jodoh rahasia ya. Sebenarnya saya juga kenal sama suami, kenalnya udah 8 bulan ya, nggak langsung. Oke, berarti sebelum akad nikah udah saling kenal selama 8 bulan. Udah saling kenal. Jadi nggak langsung tukar nomor WA, jadi ketemu di suatu acara aja gitu. Nah buat Fadelnya nih, akhirnya berani melamar dan akhirnya menikahi seorang Ibu Haja Musdalifah dengan segala macam peristiwa dari masa lalunya. Iya. Gua akuin ya, lu termasuk berani juga gitu. Hebat. Maksudnya ya, untuk masuk ke dalam, Asli. itu Iya tuh sih. keren, berani juga gitu. Berani ya, berani. Maksud dalam arti berani, gue mampu gak ya, gue bisa gak ya, karena orang yang gue cintai ini pernah gagal. Bisa gak memperbaiki hatinya, apanya segala macam. Hebat loh. Ya. Apa yang ada di pikiran lo waktu itu? Yang pertama sih saya nggak pernah memikirkan itu bakalan bebannya itu bakalan berat seperti itu ya. Saya cuma menjalankan kewajiban saya sebagai seorang lelaki dan Allah mengirimkan saya seorang jodoh yang mungkin umurnya jauh di atas saya. Berapa sih? 15 tahun. Ya kan? Tapi kan cinta nggak kenal beda usia ya ternyata ya. Tapi akhirnya ketularan loh Mamu sekarang muda banget. Iya, kamu jadi awet muda banget. Asli, Tapi Fadel, mungkin pertanyaan yang juga jadi concern dari banyak orang ya. Ini kan ketika kita sosoknya Mbak Musni kita kenal, sosok yang memang berhasil sukses bisnisnya, kaya raya, rumahnya gede banget gitu kan ya. Pasti bakal ada yang bilang, matre nih Fadel deketin Bang Mus. Banyak banget yang bilang seperti itu. Iya. Jadi bukan cuma 1-2 orang, tapi banyak lah, apalagi masyarakat awam ya. Tapi Iya. kalau mungkin dari teman-teman saya mungkin nggak berpikir seperti itu. Yang berpikir mungkin yang belum tahu aja. Gitu. Padahal Fadel sendiri juga punya pekerjaan toh. Iya, tapi apa yang membuat kamu, pasti yang seusia Fadel tuh banyak yang naksir kamu juga. Tapi apa yang membuat kamu akhirnya memutuskan untuk mau menikah dengan perempuan yang usianya bukan 5 tahun, bukan 10 tahun, tapi 15 tahun loh di atas kamu. Apa? Jadi sebenarnya mungkin ada kecocokan terus mungkin ya mungkin juga cinta juga, terus kagum ngeliat Mbak Mus ya? kagum iya, terus sering berjalannya waktu itu ya banyak kecocokan aja. Iya. Dan sebelumnya juga kan saya pacaran sama yang seumuran saya, tiba-tiba menikah yang jauh di atas umur saya juga. Ya, terlepas dari itu. Terlepas dari Betul. Cinta itu gak ngukur usia, ya benar. Pria nih paling penting buat wanita. Yang paling pertama adalah ukurannya kenyamanan. Kalau seorang pria udah mendapatkan kenyamanan, tidak akan punya alasan untuk berpindah ke lain hati. Gitu loh. Jadi kalau sampai pindah berarti udah gak nyaman lagi Udah ya? gak nyaman. Mau nanya bentar. Berapa kali pindah? Masih nyaman kan? Kamu siapa? Sekarang masih nyaman. Ya. Mohon maaf ya, Fadel mohon maaf ya, pengen nanya, Mbak Mus pernah di DM sama Vicky gak waktu itu? Astagfirullahaladzim. Ya kali-kali aja Fadel. Tapi berbicara tentang perbedaan usia yang cukup jauh, Pak Ustadz, kan kita sama-sama tahu kan,
Rasulullah ketika pertama kali menikah juga selisihnya juga cukup 15 jauh. tahun. Nah, pas banget 15 Pas tahun. 15 tahun. Ummu Hadijah itu 40, Nabi 25 tahun. 25, betul. Berarti selisihnya 15. 15. Dan kebetulan beliau juga hidup sendiri janda. Jadi Rasulullah Iya. memang kawin pertama kali sama seorang janda. Seorang janda. Iya, iya. Dan mohon izin, inilah ukuran bahwa kita tidak tahu qadarullah. Kembali lagi kepada takdir. Ada namanya qada dan qadar. Qada itu ketentuan, qadar itu ukuran. Dan kita tidak tahu ukurannya siapa dengan siapa kita karena Allah yang atur. Betul. Karena bertindak sebagai seorang suami, Ustadz, ini ada menarik sekali. Ya. Bahwa dalam berumah tangga, kalau suami melakukan kesalahan atau dosa, ya udah itu dosanya dosa suami. Tapi ada juga yang saya tahu, kalau istri melakukan kesalahan, juga termasuk ada dosa suami. Bagaimana itu, Ustadz? Beda-beda Maknanya status. bagaimana? Ada salah, ada dosa, ada zalim, ada durhaka. Ada durhaka. Jadi posisi 4 ini kita lihat dulu tahapnya. Salah itu melakukan sesuatu yang tanpa dia sadari. Itu namanya salah. Oke. Marhaban datang, marhaban itu salah, bukan dosa. Kekhilafan sebagai manusia. Balik mandi ke Mama Esta. Orang udah kelar. Mama udah duduk cantik. Balik lagi tak. Padahal Ustaz sendiri yang bilang hati-hati dengan orang terdekat. Gitu. Itu salah. Salah, Ini oke. contoh, ini kan kita kasih Iya, contoh. contoh. Oke, Itu namanya salah. yang pertama tadi apa? Salah. Maka anak kecil itu namanya salah. Anak-anak yang lari-lari di dalam masjid orang lagi salah, apakah itu dosa? Bukan, itu salah. Kecuali kalau mamanya lari-lari. Itu baru dosa. Oke. Di atasnya salah, baru dosa. Di atasnya salah baru dosa. Dosa itu orang yang sudah tahu hukum tapi melanggar. Oh. Udah tahu aturan tapi dia langgar, maka itu dosa. Oke. Di atasnya dosa ini tercakup istri, orang biasa ini dosa. Tapi di atasnya dosa zalim, ini suami. Jadi tidak ada suami yang berdosa kepada istri. Yang ada istri berdosa kepada suami. Tapi suami di atasnya dosa. Apa tuh? Namanya zalim. Zolim. Karena ada tanggung jawab di situ. Waduh. Pimpinan, pimpinan guru, orang tua tidak ada dosa, tapi di atasnya dosa. Zalim Saat jatuhnya. mau mata, tadi kan kalau kesalahan berarti kalau dia belum ngerti, Belum ngerti. peraturannya dia anak kecil gitu kan Salah. belum ngerti. Salah. Tapi kalau misalnya dia udah tahu, dia masih ngelanggar berarti dosa. Dosa. Kalau dia udah menikah, dia tahu salah, dia ngedemin cewek lain, itu maksudnya dosa apa tuh? Itu zalim. Oh zolim, oke. Zolim itu namanya dosa. Gimana sih? Bro, boleh gue nasihatin nggak bro? Ini kan ada sahabat kita Ustadz ya, ilmunya udah tinggi. Iya. Hati-hati sama pertanyaan suka kejebak sendiri. Hati-hati. Dan ada lagi satu di atasnya. Enggak ada lagi satu lagi. Ada lagi. Apa tuh? Durhaka. Ini yang buat Durhaka anak, itu ya. jatuhnya dari anak ke orang tua harusnya berbakti tapi dia melanggar bakti itu. Baik. Tapi kalau suaminya yang melanggar terus itu gimana? Maka zalim jatuhnya. Maka dia akan bukan bertanggung jawab kepada istri tapi bertanggung jawab kepada Allah. Karena dia menikahi wanita karena Allah. Maka dia akan bertanggung jawab kepada Allah. Siap. Bentaran terima ya, kasih, bentaran. Ustadz. Kasihan, kayak break dulu, pucat tuh. Oke. Ya, kita kembali ke pasangan ini ya. Ada satu artikel juga yang membahas tentang foto. Ini dibilang nih, tak pernah foto bareng anak Musdalifah, suami tidaklah penting. Padahal langsung kita jawab di sini ya, maksudnya apa nih? Tidak penting tuh maksudnya apakah tidak penting untuk menunjukkan di sosial media kedekatan kamu dengan anak-anak Mbak Mus atau gimana? Ya jadi kan saya biasa posting foto tuh sama istri, Ya. terus sesekalinya sama anak gitu. Nah kalau saya posting sama anak, kadang ada komentar-komentar yang miring itu yang apa ya, yang mengaitkan dengan masa lalu gitu. Jadi saya berpikir kasihan di anaknya gitu. Dan Nanti, kasihan anaknya, apalagi kan udah membaca main sosmed juga kan. Iya. Jadi saya berusaha buat apa ya, maksudnya Nggak masuk ke alam situ nggak lah ya. membawa anak tuh ke situ gitu. Jadi nggak posting itu justru karena rasa sayang ingin melindungi anak ya? Iya sebenarnya itu. Tapi deket banget kalau suami. Nah, gimana kondisi sama anak-anak? Itu kalau itu namanya anak yang terakhir kalau bobo pasti sama papahnya. Oh ya? Kalau aku nggak mau. Oh manggilnya papa ya? Iya Kepada- papa. Pasti Awal-awal itu. susah nggak sih Mbak? Maksudnya awal-awal karena Awal-awal pertama kenal sama Mas Fadel. ya pertama kan aku Awalnya emang ajak agak susah dinner sih, Mbak. makan dulu. Aku nggak langsung kenalin, ya aku kenal temen dulu. Jadi lama-lama kan 4 kali pertemuan baru mereka udah mencair aja gitu. Aduh bagus. Sekarang tuh. udah deket banget ya Mbak? Di deket banget soalnya kalau pokoknya kemana-mana pasti misalnya papanya mau ke Makassar dia pengen selalu ikut. Terus nggak nambah nih? Bisa. Maunya sih, Oh, maunya. Tapi belum dikasih. Iya, sedang usaha. Lagi Tapi berusaha. bagus mau hamil lagi.
Luar biasa loh, berarti maksudnya pengen sama suami memberikan juga keturunan baru ya. Masih bisa kan sekarang Bamus tuh ada 57 atau berapa? Cocok banget. Barangan. Sembarangan. Berapa usianya Mbak Mus? 42. Bisa Tapi bener. kalau penampilan beneran yang dibilang sama teman-teman tadi. Kayak di bawah 30-an nih kita lihat nih ya. Ada artikel juga yang bilang, Langsing, ya dia Tati langsing. mengimbangi gaya suami, penampilan Musdalifah ala anak muda kekinian justru membuat netizen salah fokus. Nih kita lihat nih. Gayanya tuh semakin segar, semakin muda, Wah, ya kan? Tuh, keren ya. lihat deh foto-fotonya. Coba kita lihatin nih buat teman-teman viral yang di rumah. Tuh. Tadi foto-fotonya boleh dilihatin nggak? Ini kan baru artikelnya ya. Bener ya. Nih, lihat foto-fotonya tuh. Pasangan tuh ketarik ya dia ya. Iya, Mbak Mus dulu kan gempal-gempal gitu ya. Sekarang jadi sekarang langsing lebih banget. mungil. Mbak Mus, bener nggak sih karena ada banyak ucapan dari netizen tentang, kan dapat suaminya yang lebih muda, makanya harus lebih tampil kece gitu, atau enggak karena emang Mbak Mus pengen aja gitu? Enggak, aku suka aja passion gitu. Oh, suka fashion. Iyalah. Mbak Mus, mohon maaf ya, jujur. Lu punya laki, kalau di kacamata masyarakat kan berondong nih. Berondong banget 15 tahun. Suka ada yang mohon maaf gangguin suami kita nggak? Maksudnya ngeliatin apa kalau lagi jalan Itu udah atau pasti. nge-DM yang cewek-cewek gitu. Udah pasti namanya Ada ya? yang mana manusia ya, yang punya istri, yang punya suami aja pasti. Iya, iya. Udah pasti. Cuman aku percaya aja, maksudnya aku tahu suami aku seperti apa. Nggak pernah Bentar, kalau ada yang DM bagaimana? Lu bagaimana? Kalau misalkan nih ada cewek nih DM nih. Ya bukan, misalkan. Kita kan wajar namanya laki-laki. Oke, ajarin. Iya, iya. Bukan, namanya coba, laki-laki coba. wajar. Kalau kita yang tidak menggoda, biasanya kita digoda antara dua pilihan itu. Nah, kalau lo yang apa? Bukan, tadi dulu ini nih. Kalau ini kita di DM bagaimana nih responnya nih? Misalkan ada cewek DM. Kalau Mas di Pak DM, kalau maksudnya dia DM terus yang agak mengganggu gitu, kadang saya bilangin ke istri. Bilang, Oh, ngomong ke istri. ngomong. Tapi kalau ada yang Jujur. agak frontal banget itu saya enggak gitu, karena takutnya Malah menjaga bakalan perasaan. saya yang disalahin gitu. Oh, makanya kamu jangan tebar pesona di Instagram gitu. Iya, gitu sih. Kayak gue juga gitu sama Tyson. Kalau ada yang DM gue, kalau gue lihat, ih siapa sih fotonya? Kasih tahu Tyson cepat. Oke, oh cucu juga, gue diemin, gue balas. Tapi bener ya, kalau pasangan itu bener-bener narik kan. Makanya padelnya masih ini jadi ketarik Mbak Musnya makin muda. Kayak Melani. Kan Tysonnya keker, jadi ketarik keker. Jadi Lucu. Padahal lagi ngantuk. Ini lucu banget, Cak. Lucu. Padahal malahnya udah mulai kelihatan itu lucu.